Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Lagu Komang, ini Komang lagi naik daun banget ya. Ini dibawain sama siapa penyanyinya? Raim Laude, seorang komika ya. Stand up komedi, punya suara bagus, terus menciptakan lagu demi sang istri tercinta pada saat mereka baru nikah kemarin. Judulnya Komang. Tapi ngomongin tentang Komang, ada saudaranya Komang namanya Edo. Bercetak prestasi Edo itu. Itu salah satu atlet kebanggaannya Sulawesi Tengah. Tahu main kuda? Jangan cuman kuda-kuda yang main-mainan, kuda-kuda yang dianu itu. Ini kuda memang dia atlet kuda. Tapi sebentar dia akan bertandang ke rumahnya kita sini. Jadi kasih harus disambut baik-baik dia nanti kita hamburger beras kuning. Tapi sebelum kita masuk ke siapa si Edo itu, ini saya punya ART ini. Dari kemarin kayaknya agak masih kurang move on dia dari mereka-mereka yang punya prestasi, berpacu dalam prestasi khususnya di pageant, kemudian juga fashion. Ternyata dari Sulawesi Tengah Kota Palu ini punya banyak orang-orang yang bisa dibanggakan loh untuk tingkat nasional. Gimana Afid? Iya, memang masih belum bisa move on begitu ya? kamu ikut juga pemilihan. Pemilihan apa? Putri Kalomang. Putri apa? Kalomang. Putri Kalomang. Putra Kenapa kau bilang putri? Kau itu putra. Kau itu putra, bukan putri. Aduh. Jadi putra Kalomang. Tidak connect pikiran sama Ya, ucapan. sudah dikasih baik. Ini dikasih bersih karena sebentar itu akan datang atlet berkuda. Kamu juga yang atlet toh? Siapa? Kamu juga atlet. Dulu atlet juga. Atlet tidur sampai Bukan. sekarang. Kok atlet tidur dari sekarang dari dulu sampai sekarang. Saya ini dulu atlet badminton. Jadi apanya? Ya atletnya, Oh, saya kira tapi jadi- belum sampai jadi atletnya betul yang profesional. Tapi tenang, karena kau masih belum bisa move on dari yang kemarin Putri Indonesia itu kan memang apa ya, Kena si di Audi itu ya, memang terpancar sekali auranya, membanggakan sekali. Ternyata ini orang-orang ini berpacu sekali dalam mencetak prestasi di Sulawesi Tengah maupun tingkat nasional, internasional kayak gitu. Ada lagi Audi. Ada lagi, tapi tunggu, saya mau sapa dulu buat pemirsa yang sekarang lagi menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah. Arya Tanju kembali menyapa Anda dalam program Tamu Kita. Dan seperti biasa pemirsa, di Tamu Kita ini menghadirkan tamu-tamu yang bisa memberikan cerita yang menarik, memberikan cerita-cerita yang bisa dijadikan sebagai inspirasi buat banyak orang. Ada usaha, ada upaya, dan juga ada biasanya mereka penuh perjuangan di dalamnya, Banyak bahkan cerita. berdarah-darah biasanya, berdarah tanda kutip maksudnya kayak gitu. Dan pemirsa, ini bersama ART saya suruh ini nih bersihkan nih semuanya. Oh iya tuh, mana? Sudah boleh dicek itu kayaknya sudah ada yang babel ini Oh kayaknya. tunggu ada mungkin yang mungkin sahabatnya saya tuh ada P kayaknya dia bawa
salah satu putri kebanggaannya Sulawesi Tengah juga ini di ajang nasional nih. Oh, tunggu saya cek dulu Pei, Tuan Muda. foto Pei itu Iya, tahu, salah tahu, satu Muda. desainer mudanya Sulawesi Tengah. Tahu. Desainer terkenal di Sulawesi Tengah. Pemirsa, untuk hari ini, tepatnya di program tamu kita ini, kami mengajak Anda untuk berbagi gitu ya, mendengarkan cerita dari tamu-tamu saya. Mereka adalah orang-orang yang memang sedang berpacu dalam mencetak prestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Kita sambut aja nih salah satu desainer terkenal di Sulawesi Tengah dan juga salah satu model yang dihandle sama dia. Pei Ferry Febri bersama Ayah. Tamu kita, hey hey tamu kita, Taburkan beras kuning. Seperti biasa Kak. tamu kita, Lagi. hey hey tamu kita. Sepertinya Pei ini sudah hafal sekali dengan beras kuningnya kita. Jadi dia mungkin bilang itu beras kuning yang kapan punya, tahun lalu atau kapan punya tuh. Yang dulu dipungut ulang. Oke, ada Pei dan juga Adinda kita yang juga sudah berjuang di tingkat nasional dan mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Ada Aya ya. Halo ya, terima kasih loh. Yuk silakan duduk dulu. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya mana? Berbagi cerita lagi sama Pei. Sayangnya, iya Pei kayaknya memang sudah langganan saya memang suka sekali mengundang Pei ini karena suka memberikan cerita-cerita inspiratif begitu buat kita semua, buat pemirsa TVRI Sulteng karena Pei ini tidak pernah berhenti untuk menghasilkan karya, kemudian juga konsisten dengan profesinya kayak gitu. Salah satu desainer kalau saya bilang sih sampai saat ini mungkin di Sulawesi Tengah desainer yang paling bisa dibanggakan ya. Menurut saya pribadi saya nggak tahu orang lain. Desainer yang paling bisa dibanggakan di Sulawesi Tengah itu seorang Pei. Bangga bertemu dengan desainer tingkat nasional nih. Bangga sekali Ya lah, Tuan ampun, Muda. mau cari waktunya seorang Pei desainer terkenalnya Sulawesi Tengah udah level nasional itu susah. Dan ini fun fact-nya adalah demi bertamu di TVRI Sulawesi Tengah sebagai tamunya Arya, menerima undangannya saya, dia rela zut dari Jakarta to Palu. Oh my God, langsung dari Jakarta? To Palu. Baru nyampe tadi siang ya? Sampai jam 12:30. OMG. Baru sekitar 3 jam yang lalu dia nyampe di Palu untuk menghadiri acara kita. Pei, thank you. Kita tos dulu dong. Thank you, Ayah Ayah. juga tos dulu dong. Yes, terima kasih loh mereka ini udah meluangkan waktu. Pei, saya tahu Pei ini pasti sibuk sekali. Kemarin Iya. Putri Indonesia, kebanggaan kita si Audi yang kita bangga-banggakan itu hasil polesan dan didikan seorang Pei. Dari tangan KP. Dari tangan seorang Pei. Dan waktu itu sebenarnya pengen banget cerita-cerita dengan Pei, cuman Pei masih beralangan. Iya. Pei juga masih menghandle Aya waktu itu ya. Iya. Dan akhirnya Pei masih di Jakarta. Dan sekarang Pei datang membawa Aya. Aya ini adalah salah satu ini nih kuda hitam yang bisa dibanggakan dan tiba-tiba mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Iya kan Pei? Betul sekali, Kita cerita Ayah. dulu tentang Aya, baru abis itu saya mau ke Pei yang tentang Fashion Week itu ya. Oke, siap. Gimana? Kalau Aya ini asalnya kayak gimana sih sampai ngikutin ajang apa, kemudian mengharumkan nama Sulawesi Tengah gitu? Iya. Jadi kalau Ayah sendiri sebenarnya ke kita ya, ke FFF-nya sendiri itu baru sekitar 8 bulan. Baru 8 bulan, Iya, belum dia setahun gabung ya, di ya? akhir tahun lalu. Awalnya dia ikut Miss Teenager ya. Oh, Miss Teenager Iya. itu Aya. Ayah, jadi Miss Oh. Teenager Sulawesi Tengah. Iya. Terus dia berlomba di Surabaya. Ah. Cuman pada waktu itu mungkin karena masih mentah, Iya, jadi iya. masih unplaced. Oke. Nah, belum dilirik lah Belum istilahnya. dilirik. Karena Dan waktu belum itu kita terhandle sama Pei mungkin ya? Iya, karena waktu itu kita persiapan Ayah itu kita bantu yang 4 hari. Oke, wajar lah. Hanya 4 Oke. hari terus langsung berangkat ke Surabaya dan memang ternyata pada waktu itu Ayah sendirinya belum siap. Belum siap. Iya, jadi waktu dia unplaced kita pun oke, tidak It's masalah. okay. Mungkin itu pembelajaran pertama buat Pengalaman Ayahnya ya. sendiri, iya. Ah. Jadi nanti kalau next event dia sudah siap dan Oke. lebih tough nantinya. Kemudian akhirnya Ternyata. tiba-tiba diikutkan ini sebuah event apa nih? Ya, jadi kemarin itu Ayah berkesempatan untuk ikut Indonesian Girl 2023. Indonesian Girls 2023. Ya, yang mana kalau untuk Indonesian Girl sendiri sebenarnya lebih ke modeling. Oh, modeling. Jadi arah terbalik sama pigeon. Oke, beda ya. Beda. Malah justru ini memang modeling banget gitu Iya. ya untuk di kontestasi Si yang lombanya satu itu, ya. betul. Si Indonesian Girl ini lebih mengutamakan modeling. Jadi si pemenangnya nanti akan dikontrak sama agensinya Oke. yang menaungi si Indonesian Girl. Nah, itu Iya. akan dilepas ke
fashion show. Jadi kayak IFW, JFW, JF3. Jadi lu dikontrak dong nih ya? Alhamdulillah puji Tuhan kemarin sih pembicaraan kontrak. Oke. Karena memang ada di posisi 2 kan? Iya. Membanggakan banget Sulawesi Tengah. Dan kalau nggak oh yang ngikutin Miss Teenager kemarin ya, yang beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya? Tahun 2 tahun lalu, tahun lalu. 2022. Ini beberapa ada balihonya kalau nggak salah kepajang di jalan sana ya. Itu kita ngeliat ada fotonya Miss Teenager itu berarti Bukan ya? Aya dong itu ya? Kayaknya Bukan ya, teenager ada yang miss itu. lain lagi ya berarti ya? Banyak miss soalnya di Banyak Sulawesi miss Tengah. Miss call Kau kayaknya. miss call apa? Miss call. Oke, dan akhirnya terpilihlah Aya mewakili Sulawesi Tengah. Ajangnya kemarin kapan tepatnya grand finalnya? 20 Bulan Juli. bulan Juli. Juli tanggal berapa sih? 8. 8. Tanggal 8 Juli. Iya. Dan ternyata ada di posisi runner up 1. Anak 1 juara 2. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Wow. Saya penasaran, kita pengen lihat dulu nih beberapa dokumentasinya ya. Entah video atau foto lah yang menunjukkan bagaimana Aya berjuang di tingkat nasional mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Ini mereka masih muda-muda udah cetak prestasi Berpacu terus. tingkat level nasional loh. Nasional. Yuk kita lihat yuk. Yuk ya, yuk. Belum ready. Sebentar kita tahan dulu. Berarti ya, jadi pada saat sampai di Jakarta sana kamu bersaing dengan se-Indonesia dong ya? Iya. Kemudian apa aja sih? Tadi memang disampaikan sama Pei, ini modeling, tapi tahapan-tahapan apa aja yang diikutin sama Aya di sana? Lombanya itu selama karantina Aya ada photoshoot. Karena Indonesia's Girl ini lebih ke fashion runway, Oke, fashion model runway, gitu ya. Kak. Jadi Aya lombanya cuma catwalk gitu. Catwalk Iya, ya, sama photoshoot. photoshoot juga. Dan sekarang Aya kesibukannya Pak, masih sekolah, kuliah atau gimana? Aya lagi nunggu buat masuk kuliah. Oke, masih muda banget berarti ya. Masih kuliah. Masuk. Baru mau masuk Baru mau kuliah. masuk. Umurnya Baru berapa masuk. Ayah? Aya 17. Oh, sama. 17 Agustus tahun 45. Wow, 17 tahun udah mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional lagi, level nasional lagi. Oke, kita coba cek dulu foto-foto Aya dalam berpacu dengan prestasi di tingkat nasional. Wow. berbeda tuh, Aya, berbeda. inikah kamu? Itu mamanya Aya ya depannya? Iya betul. Oh, bundanya Aya ada nonton juga. Aya, ini kamu ya? Iya. Ya ampun. Speechless loh. Ya, itu Pei ini apa ya? Jadi Aya ini memang benar-benar modeling banget ya. Iya. Memang kelihatan dari baru umur 17 tahun aja udah punya bakat, dan dia ini berpotensi sekali untuk besok-besok juga ngewakilin Sulteng di pageant-pageant nih kayaknya. Emang ya. goalsnya ke situ. Memang goalsnya ke situ. Dipersiapkan untuk itu. Dipersiapkan ke situ karena makanya mulai dari modeling dulu ya. Iya. Ini photoshootnya di mana nih? Ini Aya photoshootnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus ini yang dipakai untuk bertanding di sana untuk kontes. Iya, Aya pakai foto ini buat bertanding di sana, branding di sana. Terus kapasitasnya KKP, sebentar. Ini Aya sama siapa aja? Ada KKP di situ. Ada KP, ada Ada Kak tim Uji, Alara. tim Alara. Oh, tim Alara. Iya, ada Oji, ada Dodi. Ozi. Sama ada 2 anak itu kategori junior yang dari Palu juga. Oke. Jadi ada kategori junior Iya. dari Palu dan mereka dapat posisi juga. Iya, ada satu kalau tidak salah top 10. Wow. Satunya lagi Dapat gelar sosial. favorit ya, sosial media. Sosial media. Oke. Yang didapat dari kontes modeling ini ya apa yang Aya rasain dan juga apa yang award yang didapatkan? Karena Aya emang dari kecil suka catwalk, Oke. suka runway. Ah. Jadi pada saat lomba di Indonesia's Girl ini Aya senang sekali karena merasa ketertarikan Aya itu Ada tempatnya, wadahnya iya, gitu ada tersalurkan wadahnya, ya? Iya. Terus di sana apa aja yang didapetin, pengalaman apa gitu dengan teman-teman di sana? Kalau pengalaman yang tadinya Aya itu kurang gitu Kak pengetahuannya tentang fashion model. Pada saat karantina itu banyak gitu dikasih tahu kalau fashion model itu harus kayak Oke, gimana. bertambahlah ilmumu Iya, di bidang betul. modeling ya kan. Nanti berarti Aya penting nih, Aya dikasih nginep di sini berapa hari ngajarin kau di sini. Iya, boleh. Bersihin rumah sambil modeling. Iya, ya kan? sambil dengan gaya. Iya kan, sambil catwalk, sambil bapel, sambil catwalk Dia juga. kalau Ayah kan catwalk, Nah, saya kau- kan bukan Oh, catwalk. catwoman. Dia tahu apa dia bilang. Oke, Pei, sejauh ini apa perannya Pei buat Aya, dan kayaknya memang banyak sekali ya Pei ya
teman-teman adik-adiknya kita di Sulawesi Tengah ini yang ketika disodorin dan juga disupport untuk mengikuti ajang-ajang seperti yang diikuti oleh Ayah, kemudian juga pageant, ternyata memang mereka semuanya bisa mencetak prestasi gitu. Kalau untuk Pei sendiri memang fokus juga untuk melirik adik-adik kita ini yang kayaknya memang berpotensi untuk ikut membanggakan Sulawesi Tengah tingkat nasional, Pei? Ya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya melihat bakatnya sendiri ya. Ya. Jadi kan maksudnya saya tidak begini. Jadi tidak asal pilih. Jadi kita lihat oh ini bisa, ini bagus, ayo kita ikutkan di ajang ini. Ya. Karena memang sebenarnya saya tidak fokusnya ke situ awalnya. Tidak ke situ awalnya. Karena kan emang hanya desain, buatkan ya. baju dan bla bla. Nah, kebetulan sebenarnya kan kemarin persiapannya Audi ya untuk Putri Indonesia. Untuk Putri Indonesia. Nah, jadi setelah Audi saya lihat ternyata Cece, saya panggilnya dia Cece ya, Cece. karena panggilan akrabnya Cece. Ya. Dia mampu karena secara catwalk dia sangat kuat. Nah, jadi saya cari gitu kalau Cece bagusnya diikutkan di mana. Jadi kita cari event yang cocok sama kekuatannya ya. dia. Cocok ya. Nah, ternyata di Indonesian Girls kan emang dia catwalk, modeling dan lain-lain tuh jadi yang utama. Nah, kita ikutkanlah si Cece di situ karena kita pikir dia kuat di situ. Kuat di situ. Nah, itu juga mungkin pembelajaran buat teman-teman kita yang banyak mengirim para putri ya. Jadi mungkin kalau mau mengirim itu melihat kontes yang mana yang kayaknya kontesnya cocoknya di mana. Berpeluang betul untuk merebut tempat begitu jadi ya, bukan kan? asal pilih kontes bla 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 ikut pulang nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa, itu kan rugi. Ya itu banyak terjadi di kota di Palu sendiri, Sulawesi Tengah pada umumnya. Nah, itu mungkin jadi pembelajaran bersama gitu untuk memilih si anak ini cocok tidak di kontes itu dan apa sih feedbacknya nanti setelah dia menang kontes, apakah hanya menang bawa pulang mahkota selesai. Nah, kita kan tidak mau seperti itu, makanya kita harus cari yang kedepannya bagus buat dia. Nah, Indonesian Girls ternyata bisa karena si pemenang-pemenangnya itu banyak jalan sekarang jadi runway, jadi model Indonesia. Ada beberapa jadi internasional model Indonesia. Dan kemarin juga sebelum CC itu ada 2021 ada Flo Brittany, orang Palu juga sekarang SMA kelas 1. Nah, itu bolak-balik Jakarta sekarang karena dia sering fashion show. Sekarang dia sudah dilirik sama beberapa brand besar. Nah, gitu. Jadi emang ajangnya ini membawa kita ke level yang kita mau gitu. Jadi bukan hanya menang pulang tidak jadi apa-apa. Selesai. Tapi memang ada berkelanjutan begitu ya, berkelanjutan ya. Dan Ayah pun juga memang punya passion di situ sih. Dan tadi memang goalsnya sih pengen dipersiapin nih untuk mewakili Sulteng di tingkat nasional untuk Putri Indonesia gitu ya. Oke, tapi saya mau tunjukin dulu nih. Ada beberapa foto event yang baru aja diikuti juga oleh Pei beberapa waktu yang lalu, mengharumkan nama Sulawesi Tengah sebagai seorang desainer kebanggaan Sulawesi Tengah. Kita tampilkan dulu beberapa foto tadi yang udah lewat. Oke, satu dulu nih. Yang tadi Pei lagi, nah tahan ya. Tunggu. Kita bedah dulu nih, keren banget nih. Ini kainnya aja nih kain kelor ya, kain batik bomba kelor ya. Kain tenun kelor, betul. Karena kemarin kan juga Tuan Muda juga pakai nih yang kayak begini. Ternyata ini dipakai sama Pei untuk sebagai bawahan gitu. Terus atasannya juga ini semuanya rancangan Pei. Iya. Siapa orang di samping kirimu itu, kanan kirimu Pei? Itu adalah supermodel Indonesia, ada Winnie ya, siapa? Evani sama Ilen. Supermodel Indonesia. Indonesian Top Model. Nah, ini tentunya bukan di Palu, sudah jelas ini di Jakarta. Event apa sih ini? Ini yang kamu bilang Fashion Week itu? Ini Indonesia Fashion Week. Indonesian Fashion Week. Jadi fashion show terbesar Indonesia. Fashion show terbesar di Indonesia. Kemudian yang terlibat di situ sebagai desainer siapa aja selain Pei? Banyak sekali. Banyak ya? Ada berapa? Ratusan kalau nggak salah. Dan itu digelar seminggu ya? Seminggu. Di JCC. Iya. Dan Pei menjadi salah satu yang diundang ke sana. Gimana prosesnya kok sampai akhirnya seorang Pei pun juga terlibat di sana? Apakah ini memang sudah ditargetkan Pei? Tahun ini saya akan ikut sana atau memang undangan atau gimana sih? Ya, jadi sebelumnya kan di tahun 2021 kita juga ikut, tapi pada waktu itu hanya sebagai opening.
Oke. satu baju saja. Oke. Nah, terus di tahun 2023 ini, Ya. maaf yang 2022 ya. 2022. Terus 23 itu di pertengahan tahun 2021 saya itu masukin proposal ke Dekranasda Kota Palu. Nah, jadi kita kerjasama nih. Oke, Nah, dengan jadi pemerintah sama- Kota Palu nih Iya, ya. jadi karena pada waktu itu kan dari Bapak Wali Kota Iya. baru membuat si Tenun Kelor Tenun kan Kelor, untuk ya. jadi Kota Palu. Betul. Simbol dari Kota Palu, maka kita ambillah Tenun Kelornya, kita bawa di event nasional. Oke. Jadi biar orang itu mengenal Bisa si lebih Tenun Kelor tahu, ini, ya. tapi dengan gayanya saya. Oke. Gitu. Jadi bagaimana saya merancang si Tenun Kelor ini jadi baju-baju yang ready to wear dan ala-ala street style pada waktu itu. Ya, contohnya ya seperti yang dipakai sama P tadi. Coba kalau seandainya saya punya blazer kemarin saya kasih sama P, pasti jadinya itu aneh-aneh itu. Aneh sesuai dengan stylenya itu, ya kan? Bukan Jadi seperti yang bagus, biasa saya pakai lebih itu. bagus Lebih lagi. bagus pasti lagi street style style. lah pokoknya intinya kayak gitu seperti yang dipakai sama P. Termasuk yang dipakai P sekarang ini street style, gayanya ini kayak gini. Saya mau kok sebagai gaya- ART itu juga street style begini harusnya. Ini juga street. Baju apa semua itu street style ini kayak gini nih bajunya. Jadi Nanti ya, rancangkan sekalipun juga Pak ART Muda. tidak juga begitu. Maksudnya tetap juga harus fashionable ya. Oke, P. Dari mengikuti ajang Fashion Week yang diselenggarakan di Jakarta itu, akhirnya nanti dapat efeknya apa itu jadinya? Dilirik bagaimana? Apa feedback yang didapat Iya. kemarin? Jadi kalau ke saya pribadi sih sebenarnya lebih ke branding ya. Ah, ya. Ya, jadi bagaimana mempertahankan dan mempertahankan apa yang sudah ada. Ya. Jadi kan maksudnya begini, sebelumnya kan kita tahu kita desainer lokal ya, Iya. desainer daerah. Nah, bagaimana sih kita supaya bisa dikenal di nasional Iya, gitu kan? iya. Nah, melalui Indonesia Fashion Week akhirnya orang tuh melihat oh kita masuk nih di platform itu. Nah, akhirnya para fashion stylist Iya. itu kan, Iya. TV. Nah, itu nanti akan kontak Oke. bajunya mau dipakai akhirnya Oke. ditahulah bahwa kita punya nih dari Palu punya tenun ini, dipakailah sama ini kayak gitu. Bukan hanya dari si desainernya saja, tapi Bukan. produk-produknya juga Iya. akhirnya dilirik gitu Dilirik, ya. betul. Karena kalau dari desainer, nama seorang Ferry dengan produk FFF Triple F itu memang sudah terdengar di mana-mana. Sulawesi Tengah iya, kemudian juga di luar Sulawesi Tengah pun juga tingkat nasional juga orang sudah kenal tuh yang namanya Ferry Palu, Ferry Sulteng, Ferry FFF, ya Iya. kan, Triple F kayak gitu. Nah kalau untuk Aya sendiri ya, kedepannya apa nih ya? Apa schedule-nya ke depan setelah terpilih sebagai runner up 1 gitu di ajang Indonesian Girl? Jadi Ayah kalau rezeki, Ya. Ayah mau ngikutin latihan catwalk lagi Latihan catwalk di lagi. Top Model District. Oke. Iya, dia ada workshop tanggal 28 Agustus. Iya, oke. Terus Ayah pengen latihan acting juga. Latihan acting. Iya. Iya, sama agensi diharuskan. Jadi dia disuruh Biar- belajar karena nanti mau Iya, casting kan. Karena Jadi kan biar biasanya paham. gitu ya, mereka juga Iya. sudah ngikutin, sudah masuk lah di Iya. industri. Jakarta itu udah masuk di dunia industri, jadi bisa kepake di mana-mana gitu Tuh, ya. makanya dia disuruh latihan dulu sebelum dia dilepas nanti untuk casting. Oke. Jadi sama agensi yang menaungi dia nanti Iya. disuruh latihan dulu untuk Ya. Nanti Kak Arya pengen lihat ya, kita langsung ya dengan pemirsa TVRI ini pengen lihat langsung skill yang dimiliki oleh seorang Aya, runner up 1 Indonesian Girl 2023 yang mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional. Setelah sebentar, sedikit lagi, tapi ya saya pengen, ini kita udah di penghujung sesi pertama nih, segmen pertama. Pei, apa sih sebenarnya harapannya Pei dan juga yang pengen mungkin Pei sampaikan juga sebagai seorang desainer terkenal yang menjadi menurut saya desainer nomor 1 lah di Sulawesi Tengah. Amin. Apa yang pengen Pei sampaikan juga buat teman-teman dan juga ya bisa menjadi inspirasi buat orang yang lagi nonton sekarang? Oke. Jadi maksudnya sesama desainer atau untuk keseluruhan nih? Pertama sesama desainer, terus yang kedua secara umum untuk dunia fashion. Oke. Jadi kalau untuk sesama desainer di Palu kan sendiri sebenarnya banyak. Banyak. Jadi kalau saya pribadi ya jangan ada persaingan. Jangan ada Tapi persaingan. mari sama-sama belajar. Saling mensupport ya. Iya gitu. Jadi maksudnya jangan kita dengan kitanya di Palunya sendiri udah ada rasa Baku persaingan. goso, baku sikap Iya, di belakang Tapi ayo ya. sama-sama belajar. Jadi maksudnya di sini saya bukan sebagai orang yang lebih pintar dari yang lain, Iya. tapi mungkin yang lebih punya ilmu. Heeh. Jadi mari kita sama-sama belajar belajar. gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau di-sharing, itu juga saya siap bantu gitu Iya. sebenarnya ya. Iya. Cuma kan maksudnya yang teman-teman mungkin ada yang segan atau apa Iya, begitu. iya. Dan di sana juga sering begitu sih saya taunya. Oh. Maksudnya di Palunya. Iya, di Jadi suka Palunya. sama yang satu. Jadi
suka-suka lihatnya, baku ini jadi ya, lihatnya betul ketawa-ketawa aja. Harusnya kan bukan begitu. Baku bicara di belakang, baku tusuk-tusuk dari belakang, baku sikat di belakang. Padahal sama-sama satu profesi. Kalau saling baku support kan lebih enak. bagus. Saling gitu ya. bertukar ilmu juga. Jadi sebenarnya kayak begini juga Iya. kan, kita ke depannya itu ada program dari Bank Indonesia. Nah, kebetulan kan saya sekarang rekanan sama Bank Indonesia Iya, kan. iya. Nah, kemarin Termasuk juga si kita Putri Indonesia iya, kita kemarin ya. kita baru pulang 6 hari Iya. sama-sama di KKI karya pameran. Nah, itu juga nanti akan ada pelatihan untuk para desainer pemula atau desainer lokalnya. Nah, gitu. Nanti akan dirangkul. Gitu. Nah, Diberi pelatihan. untuk fashion secara umum di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, gimana sih perkembangan fashion Oke. kita di Palu ini? Ya, kalau Palu sendiri saya cukup bangga ya. Ya. Maksudnya saya sekarang melihat orang Palu sudah berani berekspresi, berani memakai sesuatu yang baru, berani mencoba. Ya. Jadi kita melihatnya sudah tidak yang kayak dulu lagi hanya itu aja, Ya. monoton kan. Jadi sekarang sudah lebih lebih beragam, bervariasi, Iya. beragam. Jadi lebih asik lah kita lihatnya, lebih enak. Senang banget ya disamain sama Ferry ini. Jadi ini buat teman-teman adik-adik di sana yang mungkin sebagai desainer pemula juga itu dengar nih, ini desainer yang sudah ternama yang sudah lulusan Jam dari terbangnya. Popi ya? Popi Darsono, betul. Popi Darsono loh. Dia udah sekolah loh sama Popi Darsono. Tahu Popi Darsono bukan tetangganya kita di samping. Bukan nanti Popi yang baju putu itu Iya, toh. desainer terkenalnya di Indonesia gitu. Ini lulusannya ini loh. Ada di Sulawesi Tengah. Desainer kebanggaan Sulawesi Tengah. Oke, Aya terima kasih loh udah gabung sama Kak Arya di sini. Nanti Aya langsung fashion catwalk di sini. Kita mau lihat langsung sang runner up 1 Indonesian Girl 2023. Ferry, thank you banget. Thank you, Ferry, Arya. sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Jakarta loh, Langsung terbang. Jakarta. Hanya demi 30 menit ngobrol sama kita di sini. Hey, thank you so Thank you, much. thank Dan you. sukses buat karya-karyamu. Thank you, Arya. Jangan lupa untuk terus membanggakan kita Sulawesi Tengah dengan produk-produk Sulawesi Tengah ya. Thank you ya. Oke, langsung aja yuk. Coba present dong, present. Ayo. Oke. Kita saksikan Aya Catwalk. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjuang, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari,
ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Kabar tentang pijat-pijat memijat ini. Iya, enak. Abisnya cekek. Yang sopan lu ART. Masa dia mau cekek, dia punya tuan muda. Enak aja lu. Tapi enak juga nih. Ada tuan muda pegal di leher, makanya di leher ini saya pijat begini. Enak juga ya, maklum tuan muda ini banyak sekali aktivitas ya. Selain memang mengurusi organisasi, kemudian ada di mana-mana saya harus urusi, termasuk saya berkuda. Ini makanya agak-agak pegal badanku ini gara-gara berkuda. Aduh, kok Berkuda? harus berkuda. Berkuda naik kuda, bukan berkuda di mana pakai mainan-mainan kuda-kudaan itu. Berkuda. Berkuda lagi tuan muda. Pakai kuda betulan. Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia, itu ada di Sulawesi Tengah dan saya udah mulai tuh ART-nya. Kau harus tahu tuan mudamu ini sudah jago main kuda, berkuda tepatnya. Aduh capek. Udah, tidak enaknya, tidak enak. Lebih tepatnya, geli. Oke, tapi coba cek dulu. Di depan itu sudah ada tuh atlet kebanggaannya Sulteng, atlet berkuda. Sama dari Pordasi. Iya betul. Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Naik kuda dulu ke sini tuan muda. Pak Anjas namanya. Coba kau cek dulu di depan itu ya. Itu ada tuan kuda itu. Mana? Oh ya sudah naik kuda orang. Naik dokar berarti ke sini. Coba cek dulu. Nah pemirsa ini sambil ART saya mengecek. Di tema kita untuk hari ini adalah berpacu dalam prestasi. Ternyata atlet kudanya Sulawesi Tengah ini juga sudah mencetak prestasi. Dan juga belum banyak yang tahu ya, ternyata memang sudah ada tuh di Sulawesi Tengah ini. Di Palu tepatnya, Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Kita langsung undang aja ya. Ini ada Pak Anjas dan juga Edo. Yuk kita undang, ini dia. Hey tamu kita. Hey tamu kita. Edo. Tamu kita. Halo Pak Anjas. Oke, kemudian Pak Abu Bakar, silakan. Tuan muda tunggu. Apa? Belum kita sambut. Oh, ada ritual, kita bukan ritual sih. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Prosesi yang kita lakukan setiap kali ada tamu yang bertandang, yang berkunjung ke rumah kita. Hamburkan beras kuning. Ya. Tapi Pak ya. Takut masuk ke dalam mulutnya Bapak. Biasa Pak, kita menghargai kan budaya kita, hambur beras kuning. Silakan duduk Pak Abu Bakar, Pak Anjas dan juga Edo. Nah, ini kayaknya pertama kali saya baru ketemu dengan mereka bertiga nih ya. Ada Pak Abu Bakar di ujung sana, ada Pak Anjas di tengah dan juga ada Edo. Edo ini merupakan atlet berkudanya Sulteng Indonesia. Pordasi ya. Itu adalah Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia dan setiap provinsi ada nih. Sulawesi Tengah. Kalau Pak Anjas sendiri sebagai apa di sini? Saya ketua umumnya. Ketua umumnya hadir di rumahnya kita loh. Langsung hadir. Astaga Bapak, di sela-sela kesibukannya Bapak, terima kasih loh sudah menerima undangan saya di sini untuk duduk bareng di sini karena ini ART ku ini pengen cari tahu lebih jauh lagi tentang kuda-kudaan. Kamu naik kuda sudah Pak? Iya, dia suka sekali main kuda, main kuda-kudaan gitu. Dia mau tahu tentang dunia perkudaan itu. Berapa ukuran sepatunya kuda, berapa tenaganya kuda. Saya biasa naik kuda juga, kuda poni Pak. Yang karet itu. Ya, Pak Abu Bakar boleh. Nah, biar agak-agak ada ini. Bagus. Siap. Mohon maaf Pak Abu Bakar. Kalau Pak Abu Bakar sendiri di Pordasi juga? Ya, saya sebagai humas Pordasi Provinsi. Humasnya? Oh penting ini, kita cari tahu tentang berkuda itu seperti apa sih sebenarnya. Sementara Edo adalah atletnya. Atlet. Oke, kita ke atletnya dulu nih. Udah berapa lama Edo bermain dan berkutak dengan kuda-kudaan? Saya kalau berkuda ini dari kecil sih. Dari kecil? Dari kecil. Cuman jangan-jangan yang biasa saya dapat kuda-kudaan sebelum bencana di Talise depan ini ada Edo juga di situ. Bawa-bawa kuda itu tidak. Beda ya, beda. Itu untuk kuda apa ya? Wisata ya. Iya, Kalau wisata. ini memang kuda atlet, Kuda atlet, ya. untuk berlomba.
Jadi saya tembus ke tingkat nasional itu dari tahun 2017. 2017 17 awal. bencana ya. Iya. Itu udah tembus ke Ke nasional. nasional. Sebagai atlet berkuda. Iya, Kiriman dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke. Saya atlet pertama bagian Indonesia Timur. Oh, wow. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi tamu kita menghadirkan orang-orang yang berpotensi dan sangat membanggakan. Yang pemirsa. amazing. Amazing. Oh my God. Yuk kita langsung lihat dulu nih. Ini ada dokumentasi. Dari Edo. Dari Edo. Langsung panas suasana nih. Wow, keren banget. Edo, kenalin dong siapa itu yang juara 1 tuh. Kayak Lisa. Siapa itu yang juara 1 itu, Edo? Saya kebetulan di Bandung itu sebagai pelatih juga. Oh, sebagai pelatih juga, Sebagai atlet dan pelatih. juga pelatih. Sebagai Berarti pelatih. melatih itu cewek itu? Ya, itu murid saya. Wow, Namanya Cika. itu muridnya Edo. Kenapa muridnya malah juara 1 di Iya. situ? Dia pelatih juara 2 di posisi 2. Oh, membiarkan murid jadi Iya. juara 1. Supaya lebih berkembang. Lebih berkembang. Memang ini tidak bertahan pada ego dia. Nah, terus Edo, lihat dulu Edo. Ini apa ini? Yang ini? Ini kejuaraan Indonesia One Nation. Di sini Sulawesi Tengah urutan kedua seluruh Indonesia. Sulawesi Tengah urutan kedua untuk seluruh Indonesia, Seluruh dan di Indonesia. dalam itu ada Edo. Ada terus saya posisi kedua di situ. posisi juara 2 yang tadi yang fotonya Iya. tadi itu ada yang 3 itu ya. Iya. Juara satunya dari Nah, mana bukan, yang ini cewek? beda lagi. Oh, beda Yang lagi. tadi beda. Oke, ini Pordasi Kota Palu. Kota Palu. Kota Palu atau provinsi sebenarnya nih? Ini masih dari kota, tapi kayak kolaborasi gitu dia. Oke. Sebelum ke depan Lanjut, masih ada dokumentasi lagi. 2016. Nah, itu ada 2 orang cewek, 1 dan 3. Juara 2-nya Edo. Saya. Oke, ini di mana? Kapan? Ini di Tangerang, Banten. Banten. Tahun berapa nih? Ini 2019. 2009. Iya. Oke. Dan selalu ternyata Edo ini yang sudah mewakili Sulawesi Tengah dan selalu mencetak prestasi loh. Siap. Wow. Ini di mana? Juara 1 nih. Ini kejurnas sekaligus Asia Para Games. Asia Para Games. Iya, di sini juara saya satunya. Juara 1. Oh my goodness, keren banget. Next. Nah ini tahan dia, tolong tahan. Ada saya di situ udah. Kau kudanya. Betul Oh, sekali. bukan. Posisi kudanya itu seperti patung kuda yang ada di Talise. Iya, betul. Tapi bukan dia ini. Wow, keren banget. Edo, you are amazed dan so cool berada di atas kuda itu. Ini sedang dalam kompetisi apa nih? Ini yang pertama tadi, yang kedua. Yang tadi yang pertama yang juara 2 itu ya. Untuk kelas apa ini? Ini kelas jumping 70-90 cm. Oh, jumping 70 sampai Iya. 90 cm ya. Oke. Kita tahan dulu. Artinya sekarang di depannya kita nih, ini harus bangga nih. Karena ada satu atlet kuda pertama dari Indonesia Timur itu asalnya dari Sulawesi Tengah, ada di tamu kita ini. Kita ke Pak ini dulu, Pak Anjas sama Pak Abu Bakar ya kan. Pak Anjas dan Pak Abu Bakar. Jujur kalau kita kan masih belum terlalu familiar nih, belum terlalu populer di telinga kita sebagai orang awam ini untuk Pordasi sendiri, Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia. Dan ternyata di Sulawesi Tengah kita punya atlet yang kebanggaan kita ya Pak Anjas ya, Pak Abu Bakar ya. Nanti saya tanya ke Pak Anjas dulu sebelumnya. Pak Anjas, sejak kapan ini ada dibuka nih Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, khususnya untuk Sulawesi Tengah? Kalau itu dari tahun 2016. Waktu itu saya masih menjabat Oke, 2016. sebagai ketua Pordasi Kota Palu dulu. Oke, iya. Sejak itu kami tampilkan atlet dari Kota Palu sekaligus Sulawesi Tengah Ya. untuk mulai Berprestasi di tim berprestasi Oke, di. jadi artinya dari Pordasi ini memang mencetak begitu ya, Iya, mencetak siap. dan juga mewadahi mereka-mereka anak-anak muda mau perempuan mau laki-laki yang memang punya minat begitu untuk menjadi atlet berkuda gitu. Iya, siap. Sudah banyak di Sulawesi Tengah? Iya, alhamdulillah sudah sekitar berapa ya, dari Edo sampai dengan kurang lebih 5. Sudah ada 5? 5, iya. Berarti ada Edo-Edo lainnya sekarang ini. Ada Ada. Edo, sebutin dong namanya putri siapa aja. juga, ada Zahwa Iranda Gaya, putri saya Perempuan. sendiri ya. Oke. Ya Kemudian? kita lagi persiapkan. Itu pun yang dilatih oleh Edo juga. Oke, Ada regenerasi beberapa dari juga, Edo ada nih ya. regenerasi. Oke. Kemudian dari berkuda ini sudah banyak kan yang dicetak prestasi dari atletnya Sulawesi Tengah gitu. Ada berapa sudah nih medali yang diterima? Untuk sementara medali itu yang prestasi itu khusus Edo ya, Iya. khusus equestrian kuda jumping itu
Ya lumayan lah, sekitar 17 medali. Wow, Oleh si Edo. 17 medali. Sekitar Baru itu itu. kuda-kudanya miliknya siapa? Miliknya Pak Anjas juga tuh. Kita yang sudah dipakai tuh. kerjasama juga dengan teman-teman ada di Bandung. Oke, termasuk Pak Anjas sendiri punya kuda juga dong? Ya dulu pas saya pernah punya kuda sampai sekarang punya kuda, dan itu juga ya di Bandung juga kita punya teman juga seorang putra daerah juga. Oke. Pak Nasir Nah, Rabboni. kayak Edo gini nih. Sebagai atlet, wajibkah dia harus punya kuda pribadi? Wajib. Wajib dong ya. Ibaratnya dia kalau mau main biliar, dia harus punya sticknya sendiri. Tidak mungkin Mbak pinjam sticknya orang lain toh. Harus punya. Aduh, Mbak beli kuda ini berapa ini? Lagi pakai kuda poni dulu kayak gitu. Mahal, ini olahraga terlihat olahraga yang keren tapi dan mahal karena Mbak beli kuda sendiri tuh. Belum perawatannya lagi. Ya ampun, Edo. Jangan sampai kehilangan kuda itu, Edo. Tapi Edo sendiri kenapa kok suka sama berkuda? Kenapa? Memang dulu memang dari kecil emang udah deket sama perkudaan nih. Kayaknya turunan sih. Oh, dari turunan. Lingkungan juga. Dari faktor lingkungan. Iya. Memang hidup dalam lingkungan apa? Kita Petobo itu kan identik dengan kuda. Oh, di Petobo. Oh, alah. Saya lahir di Petobo. Anak-anak Petobo dan ini yang jadi atlet ini kebanggaannya warga Petobo. Iya, jadi kan dekat dengan kuda-kudaan ya. Jadi memang sudah dekat dengan dunia kuda. Betul. Mengurusi, melihat dan juga merawat dan juga hidup main dengan kuda. Main dengan kuda. Saya mau ke Pak Abu Bakar. Humas. Kan kau bagian humas nih. Mungkin mau saya masukkan sebagai anggota Porbasi. Kudanya tidak. Bukan sebagai kuda, sebagai makanan kudanya. Iya, Pak Anjas, kok Pak Anjas, Pak Abu Bakar. Gimana jadinya kalau seandainya ada teman-teman nih berminat? Mungkin saya yakin banyak di luar sana bukan cuma cowok tapi cewek pun juga berminat nih kayaknya untuk berkuda. Apalagi kita di Muslim kan berkuda itu kan juga sangat disunahkan gitu ya, bisa berkuda, bisa panah ya kan. Gimana kalau kita mau gabung begitu? Apakah prosedurnya memang harus lewat Pordasi atau bisa langsung datang aja gimana? Ya, jadi terima kasih. Jadi kehadiran Pordasi di Sulawesi Tengah ini, Pordasi Sulawesi Tengah, awalnya itu dipimpin oleh Prof. Amiduddin Penulele. Oke. Ketua Pordasi. Pak Prof, Setelah itu beralih kepada Pak Anjas Ramadata ya. dalam pelantikannya itu tahun 2019. Nah, setelah terbentuk Pordasi Provinsi Sulawesi Tengah itu, maka kami menyusun program-program 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saya sebagai humas pada saat itu melakukan dan melihat suasana Kota Palu Sulawesi Tengah ini hobi berkuda. Yang pertama kami buat program itu adalah kuda pacu. Kuda pacu. Kuda pacu arealnya itu di Kabupaten Sigi, arenanya. Oke, di area Kabupaten Sigi yang ya. standar nasional itu ada di Sulawesi Tengah. Yang ada di Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah dengan program dan metode semua teman-teman yang kami menyatu, saya sebagai humas, saya memberikan saran kepada Pak Ketua. Pak Ketua, jangan cuma kita melaksanakan pacu. Tapi? Karena Sulawesi Tengah ini dikenal dengan kuda. Kuda. Bisa kita lihat saja simbol Kota Palu yang ada di Kota Palu sekarang ini, di bagian timur kita ini. Termasuk di Tali Sini juga ada patung kudanya kita. Ada patung kuda. Kuda itu punya makna sendiri buat kita di Sulawesi Tengah ini. Jadi kita kalau melihat kepalanya itu dia mengarah ke Petobo. Dia mengarah ke Petobo. Berapa derajat? Termasuk yang ini. Iya, hampir miring. Iya. Ke sana, daerah mengarah sana. Petobo. Dan saya mau lihat sama Pak Ketua. Kenapa Pak Ketua, itu? Iya. kalau simbol ini dibentuknya patung ini, kalau kita melihat, berarti Pak Ketua, kita akan besar ke depan. Ada sinyal ini. Ada sinyal, kita ini akan energi besar. positif angin dan Teluk Palu ini kayaknya mendukung ini. Mendukung sekali. Iya. Berserta. Jadi maka lahirlah ide-ide kami bersama teman-teman ini melahirkan Pak Ketua. Semenjak Pordasi terbentuk Sulawesi Tengah ini, bagaimana caranya kita menciptakan atlet? Yaitu atlet, yaitu Pak Edo. Lahirlah seorang Edo. Yang awalnya dulu memang di Petobo memang sudah dekat dengan kuda ya. Iya, di bidang ekustrian, kuda jumping. Satu-satunya anak daerah Sulawesi Tengah bagian timur yang kita latih di sana dan memegang medali perak ya. Edo. Emas Pak Edo. Sulawesi Tengah. Keren.
Kita beri tepuk tangan. Artinya ini terbuka peluang buat kita-kita ini, termasuk teman-teman saya yang ada di TVRI ini, yang kayaknya dorang punya power seperti kuda juga nih kayaknya dorang semua ini. Dari pagi, siang, sore, malam, tembus subuh lagi, kerja terus dorang ini. Harus dikasih naik kuda juga dorang ini kayaknya. Ini jadi itu ya, bisa jadi atlet. Daripada cuma jadi kameramen, mending jadi atlet. Ya kan? Jadi atlet mungkin, atlet kuda ya, untuk regenerasinya Edo ya kan. Edo, ini mau main kuda itu kan tidak sembarangan Pak Anjas ya. Ada tadi ya, karena kalau Pak Anjas sama Pak Abu Bakar ini pasti sudah ditahu, sudah jago lah dengan naik kudanya itu. Apalagi punya kuda-kuda sendiri. Waduh, mahal sekali itu kuda-kuda, kasihan. Ada berapa ekor, beli hitung sendiri lah berapa ekor itu kuda. Edo, bagaimana sih tekniknya untuk naik kuda sebagai orang pemula gitu kayak saya, ART saya, kita newbie nih, pendatang yang baru nih, yang baru mau coba ini. Tekniknya kayak gimana sebenarnya itu? Coba kau jadi kudanya, coba kasih tekniknya seperti apa? ya, gimana? Jadi gini, semua orang berpotensi bisa naik kuda. Oke. Semua orang berpotensi. Semua orang. Tapi naik kuda yang benar itu ada sekolahnya. Naik kuda yang benar itu ada sekolahnya. Iya. Kalau kayak anakku itu biasanya kan di tempat-tempat wisata saya kasih naik kuda. Iya. Itu bukan kuda itu yang maksudnya? Bukan. Tapi kalau cuma untuk naik kayak kuda-kuda wisata itu yang dia langsung naik di atas kudanya itu biasa-biasa saja gitu ya. Iya. Tapi untuk kompetisi sebuah olahraga, ajang itu berbeda. Berbeda. Ada pendidikannya, oke. Yang paling penting, yang paling pemula harus lakukan itu adalah bisa bagaimana mengendalikan kudanya ya, gitu ya. Dari pertama itu dia harus mental dulu sih. Mental harus kuat. Mentalnya kita harus seperti kuda juga. Iya dong, kita harus menyatu dengan kudanya kan ya, Pak Anjas ya, Pak Abu Bakar ya, mental. Habis itu ada istilah dalam berkuda itu up and down. Up and down. Nah, naik dan turun Up terus. and down. Setelah itu bagaimana caranya mengendalikan kuda. Jadi Mengendalikan kuda. dua itu saja dulu poin utama berkuda itu. Oke. Duduknya yang bagus, Duduknya yang benar, dan pengendalian kudanya yang bagus. pengendalian kudanya yang bagus. Ya. Tapi pada saat mereka pemula-pemula ketika baru mau belajar bergabung nih sama Pak Anja, sama Pak Abu Bakar dan juga Edo dilatih, tentu memang harus hati-hati sekali ya, pendampingan yang sangat ketat ya. Karena kalau mau jatuh gitu langsung bisa tendang kok. Pak Anjas, ini kita sudah tinggal, masih banyak kita mau ngobrolin sebenarnya. Cukup terlalu cepat untuk Terlalu kita cepat. bicara tentang prestasi Edo. Iya, tapi yang pasti kita sudah tahu bahwa di Sulawesi Tengah di bawahnya Pordasi, di bawah pimpinannya Pak Anjas dan juga humasnya Pak Abu Bakar, ada seorang atlet kebanggaan Sulawesi Tengah, Edo, dan juga beberapa teman-teman yang lain yang memang sudah mencetak prestasi mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional ya. Pak Anjas sendiri apa sih harapannya Pak Anjas dan apa yang ingin disampaikan buat masyarakat Kota Palu deh pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya untuk tentang terkait dengan Pordasi dan juga berkuda se-Indonesia itu. Lihat kamera sana. Bagaimana ke depan itu untuk berkuda itu lebih besar lagi dan kita bisa tampilkan lagi kayak semacam Edo selanjutnya. Berikutnya. Siap. Yeah. Di samping itu juga bagaimana berkuda itu adalah salah satu budaya kita. Berkuda adalah salah satu budaya kita. Itu perlu dipertahankan. Betul. Dan bagaimana caranya budaya itu harus diseimbangkan dengan ekonominya, khususnya ekonomi masyarakat. Betul. Dan gitu. Di tempatnya Pak Edo pun juga kita bisa latihan langsung di sana begitu untuk mengenal dengan kuda-kuda mulai dari kuda-kuda yang kecil sampai kuda-kuda yang profesional yang bisa digunakan untuk bertanding begitu ya Pak Anjas ya. Pak Anjas Slametata sebagai Ketua Umum Pordasi Sulawesi Tengah. Siap. Terima kasih banyak Pak Anjas. Saya tahu Pak Anjas pasti sibuk, tapi masih meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Pak Abu Bakar, terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau ada informasi-informasi penting mungkin kita bisa gabung ya Pak, kabarnya aja ke kita Pak ya. Dan Edo. Siap. Ente keren Edo. Keren sekali, tepuk tangan dulu dong buat Edo. Gila, atlet kebanggaan Sulawesi Tengah dan tercatat sebagai atlet terbaik dan pertama dari Indonesia Timur di kuda equestrian yang jam ya. Dan itu asalnya dari Sulawesi Tengah. Mantap ya. Kalau begitu boleh kau jadi kuda dulu. Kita mau lihat bagaimana caranya menaik kuda poni kayak begini ya. Oke. Terima kasih banyak Edo. Pak Anjas Slametata terima kasih dan juga Pak Abu Bakar terima kasih. Dan pemirsa, obrolan singkat saya tidak lama memang cuma setengah jam dengan Pei dan juga Arya dan juga setengah jam lagi dengan Pak Anjas Slametata, Pak Abu Bakar juga Edo, atlet kebanggaan kita ini.
Ternyata kalau mau dipanjangkan lagi durasinya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita gali. Cuman sayang sekali kita terbatas dengan waktu atau dengan durasi maksudnya. Terima kasih, semoga obrolan saya dengan mereka ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan juga buat Anda. Saya Arya Tanju. Dan saya RT Afid. Kita pamit ya. Oke, kalau gitu langsung berkuda yuk coba. Oke, yuk. Bye-bye. Jangan